bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oh my God! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eva dengan NIM P3S125001 dari jurusan D3 Statistika. Akan menjelaskan mengenai keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya teknologi informasi saat ini digunakan hampir di semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga komunikasi sehari-hari. Di balik kemudahan tersebut, tentunya terdapat beberapa resiko dan tanggung jawab yang harus kita pahami. Tidak semerta-merta kita menggunakan teknologi itu dengan semaunya kita. Semuanya mempunyai aturan yang akan kita bahas di sini. Jadi, penting bagi kita untuk memahami apa itu keamanan informasi, etika dalam penggunaan teknologi, serta bagaimana cara kita mengolah data dengan baik dan benar, agar menjadi acuan kita kemudian hari jika saja kita membutuhkan informasi tersebut. Keamanan informasi itu adalah upaya untuk melindungi data dan informasi agar tidak diakses, digunakan, atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi yang tidak aman dapat menyebabkan kerugian seperti kebocoran data pribadi atau gangguan pada sistem. Sekarang itu banyak kejadian, banyak ya akunnya yang dihack, jadi itu adalah contoh dari sistem keamanan informasi yang tidak kuat. Lalu kemudian, tujuan utama adanya keamanan informasi adalah menjaga kerahasiaan data, memastikan data tetap akurat, dan memastikan informasi selalu tersedia saat dibutuhkan. Ketiga tujuan ini dikenal sebagai confidentiality, integrity, dan availability atau CIA triad. Ketidakkuatan kita dalam menjaga data kita sehingga banyak ancaman-ancaman yang akan datang dari luar. Misalnya, ancaman dari komputer kita sendiri itu misalnya berasal dari virus, malware, lalu kemudian juga bisa terjadi penipuan online, maupun dari kesalahan kita sendiri, kelalaian tidak menjaga data sebaik mungkin. Seperti contohnya itu ketika kita menggunakan kata sandi yang lemah untuk akun-akun penting. Itu akan membuka peluang bagi hacker-hacker atau yang orang-orang mempunyai yang mempunyai bakat dalam bidang teknologi untuk bisa mengakses akun kita itu dengan sangat mudah. Jadi, penggunaan kata sandi yang kuat dan ribet itu perlu. Bukan hanya untuk gaya-gayaan biar tidak bisa ditebak, tapi memang perlu agar tidak terjadinya kebocoran data. Lalu kemudian ada etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi berkaitan dengan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi harus memperhatikan norma, hukum, dan dampaknya dari setiap tindakan digital yang dilakukan. Jangan kemudian kita melakukan hal-hal yang melanggar etika dalam penggunaan teknologi, karena dampak yang kita ciptakan kadang kita tidak tahu sebesar apa dan bisa berdampak apa untuk kita dan orang lain. Jadi hati-hati dalam melakukan penggunaan teknologi, memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Misalnya contoh
kasus isu etika teknologi informasi, yaitu pelanggaran yang sekarang banyak di kalangan anak muda seperti kita saat ini, yaitu dan apalagi yang suka bermain sosmed, yaitu menyebarkan hoax. Tidak sedikit dari kita suka menyebarkan hal-hal atau info yang kebenarannya itu masih diragukan. Dan tidak sedikit juga orang yang termakan akan berita itu, sehingga akibatnya kita menjadi tidak selektif dan suka menerima informasi dengan gampang. Juga yang paling menyayangkan adalah kita mudah dibodohi. Karena itu tadi, kita kurang dalam selektif terhadap hal-hal seperti ini. Lalu kemudian ada juga menggunakan software bajakan, melanggar privasi orang, serta melakukan plagiarisme. Tentunya tindakan-tindakan ini itu merugikan banyak orang, bukan cuma satu pihak saja. Kemudian yang terakhir ada apa itu manajemen data. Manajemen data adalah proses mengelola data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan data. Pengelolaan data yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Siklus data sendiri dibagi atas 6. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini yaitu tahap yang pertama kali dilakukan untuk menghasilkan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti pengisian formulir atau misalnya yang biasa kami gunakan untuk sekarang ini yaitu Google Form. Kemudian hasil survei atau kuesioner, input dari sistem komputer atau aplikasi, sensor atau perangkat digital. Pada tahap ini, penting memastikan data yang dikumpulkan itu relevan, benar, dan sesuai kebutuhan, karena kesalahan sejak awal akan memengaruhi tahap berikutnya. Lalu kemudian ada tahap penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, data kemudian perlu disimpan agar bisa digunakan kembali. Penyimpanan data dapat berupa hard disk komputer, server, database, cold storage, dan pada tahap ini, keamanan data sangat penting. Data harus disimpan dengan perlindungan akses, seperti password yang kuat tentunya, yang tidak mudah diakses, atau inskripsi, agar tidak mudah dibajak oleh pihak yang tidak berwenang. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Data mentah yang telah kita simpan biasanya belum langsung berguna. Oleh karena itu, data perlu kita olah lagi. Misalnya dengan menghitung, mengelompokkan, mengurutkan, dan menganalisis data itu. Contohnya, kita ambil contoh paling sederhana, misalnya data nilai siswa yang diolah untuk menghasilkan nilai rata-rata atau peringkat. Tahap ini kemudian bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Lalu kemudian ada tahap penggunaan dan distribusi data. Tahap ini, ketika data sudah dikelola, kemudian data digunakan berbagai keperluan, seperti pada tahap ini setelah tahap pengolahan data, kemudian masuk pada tahap penggunaan dan distribusi data. Pada tahap ini, data yang sudah kita olah tadi kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan, pelaporan, dan perencanaan. Kemudian pada tahap ini juga, data bisa dibagikan kepada pihak tertentu. Karena itu, perlu aturan jelas tentang siapa yang boleh mengakses data, dan untuk tujuan apa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kita juga harus memperhatikan bagian ini karena ini sangat fatal lah intinya. Inti dari semuanya ini karena kita harus tahu siapa yang bisa mengakses semua itu, tidak semerta-merta kita membagikan dengan seenak jidat. Lalu kemudian tahap selanjutnya ada tahap penyimpanan jangka panjang atau kita mengarsipkan data. Jika data sudah jarang digunakan tetapi masih memiliki nilai, misalnya untuk laporan atau arsip-arsip kita dapat mengarsipkannya dengan disimpan secara terpisah, diakses terbatas, tetap dijaga keamanannya. Contohnya adalah arsip data siswa lulusan atau laporan keuangan lama. Kemudian langkah terakhir yaitu
terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu penghapusan data. Tahapan terakhir adalah penghapusan data. Data yang sudah tidak diperlukan lagi harus dihapus dengan aman agar tidak disalahgunakan. Penghapusan tidak cukup hanya dengan delete, tetapi perlu metode yang memastikan bahwa data itu benar-benar tidak dapat dipulihkan kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data itu merupakan 3 hal yang saling berkaitan. Dengan memahami dan menerapkannya, kita dapat menggunakan metode secara aman, bijak, dan bertanggung jawab, sehingga bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A carinha dele. Quebrou ele em 0,01. Quebrou. Caralho, tô batendo muito. Maníaco do caralho. Acabou. Calma. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk kalian. Aku nggak berniat menghina. Aku cuma kayak merasa ada kepuasan aja dalam menghina orang lain. Tapi aku minta maaf lah ya, walaupun aku tahu nggak salah. Tapi tenang kalian semua, aku maafin. Aku tahu aku nggak salah, aku nggak peduli pun, aku nggak peduli. Pokoknya nggak mungkin lah aku salah kayak itu menghina kalian. Kan aku cuma ngomong apa adanya, kan aku polos gitu ya kan. Tapi aku tetap minta maaf lah ya. Baik semuanya, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengar penjelasan tadi dengan seksama dan semoga dapat dipahami. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan, begitu pula saya. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf dan ucapan terima kasih saya ingin saya sampaikan kepada Bapak dosen pembimbing karena bisa memberikan materi ini, jadi saya bisa menggali lebih dalam serta bisa memahami materi ini karena ikut menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi semoga tidak bosan dengan video tadi. Maaf juga ada jump scare sedikit karena saya sudah kehabisan ide jujur saja dan saya tidak tahu mau memasukkan apa lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Dwi Eva dengan NIM P3S1 25001 dari jurusan D3 Statistika mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah menonton.